Setiap saat, manusia selalu terlibat dalam kegiatan komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lalu, pentingkah manusia mempelajari komunikasi? Of course, ada kalanya manusia harus berkomunikasi pada konteks tertentu, katakanlah dalam dunia bisnis. Supaya maksud dari pesan tersebut bisa mencapai sasaran, manusia harus berkomunikasi secara efektif. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan memahami terlebih dahulu konsep dasar komunikasi manusia. Hai, Assalamualaikum, sahabat, apa kabarnya? Udah siap jadi teman ngobrol Fibria hari ini? Let's go! Jadi, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Beberapa ahli mencoba mendefinisikan komunikasi dalam konteks yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang hampir mirip. Jika ditarik kesimpulan secara umum, kurang lebih komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antar manusia yang menimbulkan interaksi dan reaksi. Di sini terdapat kata proses, berarti sampai informasi tersebut berhasil dikomunikasikan harus melewati berbagai proses terlebih dahulu. Proses inilah yang kita kenal sebagai komponen-komponen dalam komunikasi. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen komunikasi ini? Komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, gangguan komunikasi, dan lingkungan. Komunikator yang baik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika berkomunikasi. Poin-poin ini kita sebut sebagai faktor-faktor komunikasi efektif. Kesuksesan sebuah pesan terletak pada proses encoding dan decoding. Apakah hasil pemikiran atau gagasan yang telah di-encode atau disusun menjadi sebuah informasi tersebut mendapatkan decoding atau reaksi dari komunikan atau tidak? Sedangkan media adalah perantara yang digunakan dalam berkomunikasi agar informasi tersebut terserap oleh si komunikan. Lalu, komunikan ini siapa? Komunikan adalah si penerima pesan. Agar informasi yang disampaikan komunikator bisa dipahami secara benar, maka seorang komunikan juga harus memiliki faktor-faktor komunikasi yang dimiliki oleh si komunikator. Efek atau dampak identik dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Apakah dampak dari kegiatan komunikasi tersebut bisa mengubah sikap atau perilaku si komunikan atau tidak? Apabila komunikasi telah menimbulkan efek, maka akan terjadi reaksi atau respon dari si komunikan. Bagaimana si komunikan menanggapi informasi tersebut? Apakah langsung setuju, tidak setuju, atau dipertanyakan? Meskipun seluruh komponen komunikasi telah terpenuhi, bukan berarti komunikasi tersebut telah berhasil. Gangguan yang terdapat dalam komunikasi bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif atau bahkan terjadi miskomunikasi, alias informasi gagal diterima. Apa aja sih yang termasuk gangguan komunikasi ini? Gangguan komunikasi bisa bermacam-macam. Ada yang disebabkan karena gangguan teknis, bisa juga karena gangguan psikologis atau gangguan fisik. Sementara lingkungan turut andil dalam kegiatan berkomunikasi karena melibatkan interaksi antar manusia. Nah, sampai di sini kira-kira sudah dapat gambaran belum kenapa kita harus berkomunikasi? Tujuan dari komunikasi itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Untuk apa mereka melakukan komunikasi tersebut? Jika dikaitkan dengan materi komunikasi bisnis ini, maka tujuan berkomunikasi sudah pasti untuk membangun channel bisnis. Bagaimana komunikator membangun dan memperluas relasi bisnis untuk mewujudkan goal atau target bisnis mereka? Biasanya, komunikasi dalam konteks ini akan melibatkan komunikasi persuasif atau bujukan, supaya mereka bisa mempengaruhi dan mengubah keputusan si komunikan sesuai tujuan mereka. Gimana sih caranya supaya komunikasi persuasif ini berhasil? Selain 6 komponen komunikasi tadi, yang juga tak kalah penting adalah etika berkomunikasi. Etika identik dengan lingkungan sosial. Cara atau sikap seseorang saat berkomunikasi itu akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai kebudayaan lingkungan tersebut. Nilai-nilai sosial inilah yang akan menjadi guru dalam tata krama dan tata cara dalam berkomunikasi, yang dalam dunia bisnis dikenal sebagai Code of Conduct. Misalnya, bagaimana cara memilih kata-kata yang pantas dan tepat untuk disampaikan, bagaimana caranya supaya komunikan mempercayai informasi yang kita berikan, waktu yang tepat dan tempat yang pantas untuk berkomunikasi itu seperti apa. Semua etika komunikasi ini ditentukan oleh etika yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kira-kira itulah konsep dasar komunikasi manusia yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke ruang yang lebih spesifik lagi, yaitu komunikasi bisnis. Mau channel bisnisnya semakin luas? Jangan lupa untuk terus ikuti materi komunikasi bisnis sampai akhir. Sampai jumpa di next episode Komunikasi Bisnis Part 2. Thanks for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.